mau nanya Bib, ini yang terkait kan Habib ini apa siap mendampingi Anies, benar atau bagaimana Bib? Benar. Serius itu. Oh, gimana Bib? Maksudnya emang awalnya kenapa Bib siap mendampingi Pak Anies Baswedan nih Bib? Ya kita kan mengalami krisis pemimpinan. Hampir saat ini presiden dan wakil presidennya betul-betul sangat mengecewakan umat Islam. Apalagi pendampingnya wakil presiden ini kan luar biasa, sangat aktif dalam diam. Jadi sangat aktif dalam diam di tengah keterpurukan, di tengah kita ini lagi mengalami krisis pemimpin yang mengkriminalisasi ulama. Sementara wakil presidennya diam seribu bahasa, tidak memberikan dukungan. Nah maka itu kita melihat ada gejala Anies dan Puan digabungkan. Ini kan betul-betul tidak seimbang sama sekali. Umaro dengan Umaro begitu. Seharusnya ulama dengan Umar itu satu paket yang bagus. Karena perjuangan ini bukan hanya slogan-slogan semata. Saya ketika 2019 itu saya dan Akta itu sudah mendukung untuk ulama tampil, Akta dan saya itu mendukung Ustadz Abdul Somad untuk tampil sebagai wakil presiden, calon wakil presiden ketika itu. Jadi Habib, jadi ini kami serius. Serius. Jadi Habib nanti intinya kalau masuk partai siap ya Habib atau bagaimana nanti misalkan nanti? Ini siap, nanti saya akan masuk partai karena kan seorang partai. Serangan saya dahsyat terhadap partai yang mengkhianati perjuangan amanat daripada ulama. Ketika saya masuk ke TBB itu menjadi caleg, ya kan, tiketnya ganti presiden. Makanya saya setuju ketika saya katakan awas jangan coba-coba mengkhianati, akhirnya terjadi pengkhianatan. Maka saya menjadi caleg terfenomenal se-Indonesia karena saya memfatwakan, menyampaikan kepada seluruh dapil saya untuk haram mencoblos nama saya. Itu karena mencoblos nama saya memberikan sumbangsi kepada pendukung penista agama, kepada kriminalisasi ulama. Itu kan sangat berbahaya. Nah maka sekarang ini kesempatan saya ini untuk Anies memberikan pendamping yang seimbang, yaitu memang saya juga berkecimpung di praktisi hukum. Saya juga memang sudah lama 25 tahun malang melintang di mimbar menjadi ustaz, seluruh Indonesia sudah saya kelilingin. Juga saya di beberapa pengurus pusat organisasi. Begitu juga saya penggiat media, mantan ketua media center PA212, juga aktivis kemanusiaan, juga pendakwah, juga aktivis hukumnya ulama. Dan memang politikus, artinya sudah cukup alam. Saya lah ya lumayan pendidikan saya sampai S2, juga sampai alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya bisa menunaikan ibadah haji. Tinggal insya Allah mudah-mudahan 2024 saya udah nyampe dokter insya Allah. Jadi memang saya dipersiapkan perjuangan ini untuk umat, untuk negara dan bangsa. Betul-betul serius saya akan untuk membagikan gaji saya sebagai wakil presiden habis untuk rakyat. Begitupun saya tolak fasilitas pemerintah. Dan saya berjanji insya Allah saya akan miskin habis-habisan untuk negara dan agama. Di akhir jabatan saya insya Allah kalau terwujud saya menjadi wapres, di akhir jabatan saya mungkin hanya gamis, mungkin hanya baju yang saya pakai dan alas di belakang saya pun. Mudah-mudahan itu yang saya lakukan. Maka kita harus berjuang untuk berkorban habis melunasi hutang apa yang ada, yang ditanggung. Nah, dari itu saya terpanggil untuk juga menegakkan hukum yang saat ini luar biasa. Diskriminasi hukum terjadi, ketidakadilan, ketimpangan yang luar biasa, yang membuat negara ini gaduh, porak-poranda, Pancasila betul-betul diserang, kemudian juga agama diserang, Indonesia sudah menjadi surga buat penista agama. Ini banyak agenda yang harus kita rapikan, dan saya memang terjadi bukan omong kosong sebagai pendobrak. Saya langsung berhadapan dengan Ahok, saya laporkan Ahok, saya pelapor pertama Ahok. Begitu juga saya pantau, ya dengan izin Allah saya melaporkan Ahok, direspon oleh ulama dan Habib Rizik. Kemudian juga terjadi aksi bela Islam yang pertama tuh tanggal 14/10, aksi Islam yang kedua 4/11, aksi bela Islam yang ketiga 212. Itu artinya ada respon. Saya sebagai pelapor pertama yang umat Islam respon. Nah, kondisi seperti ini yang terjadi kenyataan jumlah masa itu 212 kan mewakili
saya bisa mewakili 20 orang, 30 orang keluarga saya. Saya ambil rata-rata lah satu dari 13 juta orang 2018 itu satu orang mewakili 10 orang lah, artinya 130 juta itu menjadi kenyataan. Dan itu sebenarnya suara itu real ketika Pilpres kemarin cuma hanya dicurangi dengan TSMB, sementara yang dicurangi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk itu kita maju. Untuk itu saya maju dengan realita dukungan 21 yang 2. Alhamdulillah sudah didukung oleh 212, oleh pengurus Bapak Hekal selaku wakil ketua, begitu juga wakil ketua FPI, juga ada beberapa wasekjen sudah, kebanyakan sudah mendukung saya. Untuk saya didukung siap maju jihad konstitusi, karena ini jihad konstitusi perintah daripada Habib Rizik langsung, mulai dari RT sampai dari presiden harus kita betul-betul kuasai, harus kita pegang, harus kita kejar. Jadi ini adalah perintah mulia, perintah tugas mulia dari IBHRS untuk kita jihad konstitusional mulai dari sekarang. Jangan sampai kursi-kursi yang ada dikuasai oleh pendukung penista agama, kelompok kriminalisasi ulama, bahkan komunis sekalipun, karena udah berbahaya. Partai PDIP itu sudah berbahaya, maka dipasangkan dengan Anies sangat berbahaya, karena partai ini sangat berbahaya, mendukung dan sebagai inisiator loh RUU HIP itu sangat berbahaya. Dan Megawati sebagai BPIP di dalamnya juga itu sudah sangat berbahaya, yang agama diadu selalu dengan Pancasila. Oke, Habib, izin Habib, kalau hingga saat ini sudah berkomunikasi dengan Pak Anies apa bagaimana, Habib? Oh belum, kalau buat ini kan masih penjajakan di kalangan kita sendiri. Nanti kan ada istimewa ulama, nggak sembarangan juga. Ditentukan nanti layaknya saya tampil atau tidak nanti 2023 atau 2024 itu nanti saya berusaha capres atau cawapres bursa istimewa ulama 2023, bursa capres atau cawapres saya masuk di situ. Nanti ditentukan oleh majelis, oleh musyawarah saya layak atau tidak menjadi cawapres, didukung atau tidak menjadi cawapres. Itu penentuan 2023. Cuman kan kita harus gerilya, kita harus sosialisasi sampai saat ini. Alhamdulillah dukungan yang komponen di 212 alhamdulillah petingginya, dan di bawah kita melihat sudah banyak dukungan seperti itu gitu. Juga serangan dahsyat daripada buzzer istana Eko Kuntadi membuat video saya dengan itu bulian yang luar biasa. Artinya mereka sudah tahu, sudah mempersiapkan diri untuk penyerangan secara masif kepada saya.